Breaking news, Menteri Keuangan akhirnya buka suara soal kenaikan gaji PNS dan pensiunan 2026. Golongan 1 naik 8%, golongan 3 naik 10%, dan golongan 4 bisa naik sampai 12%. Tapi tunggu dulu, ada syarat yang harus dipenuhi. Plus, kabar mengejutkan dari Taspen soal rapel yang akan cair 21 Januari 2026. Tapi hati-hati, ada modus penipuan baru yang mengatasnamakan Taspen. Simak sampai habis karena saya akan ungkap semua detailnya, termasuk cara menghitung rapel Anda dan kapan tepatnya uang ini masuk rekening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, para aparatur sipil negara dan pensiunan dimanapun Anda berada. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya diberikan kelancaran rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, di video kali ini kita akan membahas informasi penting yang sedang viral dan menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN dan pensiunan. Informasi ini berkaitan dengan kenaikan gaji tahun 2026 dan rapel yang akan dibayarkan tanggal 21 Januari 2026 mendatang. Tentu saja informasi yang akan saya sampaikan adalah informasi akurat yang berasal langsung dari Taspen dan media-media terpercaya. Sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar kenaikan gaji ASN dan pensiunan. Karena kami selalu update informasi terkini untuk kesejahteraan Anda semua. Baik teman-teman, mari kita mulai dari awal. Isu kenaikan gaji ini mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025. Perpres inilah yang menjadi dasar hukum dan menimbulkan efek viral di kalangan masyarakat, terutama para ASN dan pensiunan. Pertanyaan besarnya adalah, apakah tahun 2026 ini benar-benar ada kenaikan gaji atau tidak? Nah, teman-teman harus tahu bahwa Perpres nomor 79 tahun 2025 ini merupakan landasan hukum yang kuat untuk reformasi penggajian ASN dan pensiunan. Presiden Prabowo Subianto sudah memberikan instruksi tegas melalui Perpres tersebut. Namun, saat ini para menteri masih membahas secara intensif terkait dengan anggaran pelaksanaannya. Kendalanya apa? Kendalanya adalah anggaran, teman-teman. Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan gaji ini bisa dibiayai tanpa mengganggu stabilitas APBN. Jangan sampai kenaikan ini menimbulkan kecerobohan atau bahkan kebocoran dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Makanya, Menteri Keuangan dan Menteri PNRB sudah bertemu beberapa kali untuk membahas khusus terkait dengan kenaikan ini. Jadi intinya seperti ini, kenaikan sudah diinstruksikan oleh Presiden melalui Perpres. Tapi implementasinya masih dalam tahap pembahasan mendalam oleh para menteri. Mereka sedang menghitung dengan cermat kemampuan fiskal negara kita agar tidak membebani APBN. Sekarang mari kita bahas detail persentase kenaikan yang diusulkan. Menurut usulan dari Menteri Keuangan, ini belum final ya teman-teman, tapi ini gambaran yang sudah beredar. Untuk golongan 1 dan 2, kenaikan mencapai 8%. Golongan 3 mendapat kenaikan 10%. Dan untuk golongan 4, kenaikan bisa mencapai 12%. Perlu saya tekankan sekali lagi, ini masih belum deal, masih dalam tahap pembahasan. PT Taspen sendiri menjelaskan bahwa mereka belum mendapatkan kepastian resmi mengenai persentase kenaikan ini. Kenapa? Karena PT Taspen adalah lembaga penyelenggara. Mereka tidak menentukan kebijakan, mereka hanya melaksanakan. Jadi, begini prosesnya. Ketika Kementerian Keuangan sudah selesai menghitung dan memastikan kemampuan fiskal negara tidak akan membebani APBN, baru kemudian kenaikan gaji ASN ini akan segera dimulai. Di sana juga akan diterapkan sistem total reward yang berbasis kinerja untuk mewujudkan kesejahteraan yang adil dan kompetitif. Kalau kita simulasikan kenaikan 10-12% untuk tahun 2026, mari kita lihat perbandingannya. Untuk golongan 1A, gaji pokok bisa mencapai 197 sampai dengan 2,700. Sedangkan untuk golongan 4 yang merupakan golongan tertinggi, gaji pokok bisa mencapai 539 per review. Ini baru gaji pokok ya teman-teman. Belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Kalau ASN itu kan ada tunjangannya, misalnya guru ada tunjangan sertifikasi. Nah, dengan adanya kenaikan gaji pokok ini, otomatis semua tunjangan yang diterima oleh aparatur sipil negara juga akan ikut naik.
Ini kabar baik tentunya. Sekarang kita bicara khusus tentang pensiunan. Kalau kita berkaca pada tahun 2024 kemarin, kenaikan untuk pensiunan mencapai 12%. Ini berbeda dengan ASN atau P3K yang masih aktif. Kenapa pensiunan dapat persentase lebih besar? Karena memang pensiunan tidak mendapatkan tunjangan seperti ASN aktif. Jadi pada saat itu Presiden Jokowi menaikkan gaji pensiunan sebesar 12% untuk mengkompensasi hal tersebut. Nah, berdasarkan informasi terbaru dari Taspen, kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026 ini akan mulai berlaku efektif pada bulan November 2025. Tapi perlu diperhatikan, perhitungan kenaikannya ditarik mundur ke bulan Juli 2025. Apa artinya? Para pensiunan akan menerima rapel untuk beberapa bulan sekaligus yang akan dibayarkan tanggal 21 Januari 2026. Rapel ini merupakan selisih antara gaji lama dan gaji baru, yang belum dibayarkan sejak kebijakan kenaikan mulai diberlakukan. Jadi kalau dihitung, rapel yang akan diterima adalah dari bulan Juli 2025 sampai Oktober 2025. Itu berarti 4 bulan rapel yang akan dibayarkan sekaligus tanggal 21 Januari 2026. Hal penting yang perlu dipahami adalah kenaikan gaji pensiunan ini tidak diberikan secara merata dengan persentase yang sama untuk semua golongan. Pemerintah dan Taspen menerapkan sistem penyesuaian yang mempertimbangkan golongan, masa kerja, serta besaran gaji pokok terakhir sebelum pensiun. Tujuannya mulia, yaitu untuk menjaga keseimbangan dan membantu pensiunan dengan penghasilan lebih kecil agar daya belinya tetap terjaga. Berdasarkan tabel resmi yang dirilis Taspen, besaran kenaikan gaji pensiunan berada pada kisaran 6 hingga 8%. Angka ini berbeda-beda tergantung golongan masing-masing. Pensiunan dengan golongan rendah mendapatkan persentase kenaikan yang relatif lebih besar dibanding golongan atas, meskipun secara nominal tetap menyesuaikan struktur gaji yang berlaku. Dampak apa yang diharapkan dari kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini? Tentunya diharapkan membawa efek domino yang positif bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tidak hanya pada kesejahteraan individu, tapi juga meningkatkan kinerja layanan publik secara keseluruhan. Dengan gaji yang lebih baik, ASN akan lebih bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Daya beli masyarakat juga akan meningkat, khususnya untuk sektor UMKM. Bahkan pensiunan bisa membuat lapangan kerja sendiri melalui usaha UMKM kecil-kecilan dengan adanya dorongan motivasi dari kenaikan gaji ini. Apresiasi finansial yang lebih baik akan meningkatkan moral dan kinerja ASN, terutama di sektor krusial seperti pendidikan dan kesehatan. Ini akan memperkuat pelayanan publik dan pembangunan nasional melalui peningkatan kualitas dan dedikasi ASN sebagai ujung tombak negara. Sekarang kita bicara soal timeline. Menurut Purbaya Yudi Sadewa yang diungkapkan dalam pertemuan resmi terakhir, kepastian mengenai penyesuaian penghasilan aparatur sipil negara dan pensiunan akan ditentukan pada triwulan ketiga tahun 2026. Beliau menyampaikan bahwa pemerintah perlu melihat kondisi keuangan negara terlebih dahulu. Harusnya bisa lebih cepat, tapi perlu melihat perkembangan 1 triwulan lagi. Seiring dengan proses peninjauan ini, pembayaran gaji bulanan bagi ASN dan pensiunan masih merujuk pada ketentuan sebelumnya. Meskipun kerangka kebijakan dan rencana fiskal telah disahkan melalui Perpres nomor 79 tahun 2025, implementasi kenaikan tetap tergantung pada ketersediaan dana cadangan negara. Nah, teman-teman pensiunan, saya mau sampaikan sesuatu yang sangat penting. Hati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Ini serius. Banyak sekali laporan tentang hal ini. PT Taspen melalui Instagram resminya sudah mengeluarkan peringatan keras. Taspen tidak pernah menelepon dari nomor asing untuk memberitahu bahwa Anda dapat tunjangan jutaan rupiah. Itu fix penipuan. Jangan langsung percaya. Tahan dulu. Pastikan informasi hanya dari kanal resmi Taspen. Jangan kasih info pribadi seperti nomor KTP, nomor autentikasi, atau nomor rekening kepada siapapun yang mengaku dari Taspen. Jangan transfer uang untuk apapun alasannya. Dan jangan klik link sembarangan yang dikirim melalui pesan. Ingat baik-baik, Taspen tidak pernah meminta data pribadi melalui pesan instan seperti WhatsApp atau SMS. Semua proses autentikasi dan verifikasi dilakukan melalui aplikasi resmi Taspen yang bernama Andal by Taspen. Ada yang bertanya di Instagram Taspen, apakah benar ada autentikasi awal bulan melalui aplikasi Andal by Taspen karena bapak saya dapat pesan via WhatsApp? Nah,
Ini dijawab langsung oleh Taspen. Autentikasi memang dapat dilakukan melalui aplikasi andal by Taspen. Silakan download aplikasi tersebut, pilih menu autentikasi, kemudian pilih nomor Taspen atau NIP dan lanjutkan prosesnya. Taspen menginformasikan bahwa autentikasi pada aplikasi andal by Taspen bisa dilakukan tanpa daftar akun apabila sebelumnya sudah pernah enrollment dan sudah rutin melakukan autentikasi sebelumnya. Jadi, kalau ada yang menghubungi Anda via WhatsApp atau telepon meminta data pribadi, itu pasti penipuan. Ada juga yang menanyakan tentang iuran per bulan untuk veteran atau pensiunan. Taspen menegaskan bahwa tidak ada iuran per bulan yang diminta dari pensiunan. Informasi seperti itu tidak benar adanya. Mohon pastikan informasi yang diterima hanya dari situs resmi Taspen atau Instagram resmi mereka. Sekarang saya mau bahas sedikit tentang isu sensitif yang sempat menghebohkan, yaitu kasus dugaan korupsi di PT Taspen. Ini penting untuk diketahui agar kita semua aware dan uang pensiunan kita aman. Pada tanggal 14 September 2022, sudah ada peringatan agar PT Taspen berhati-hati dalam melakukan investasi. Kemudian pada Januari 2023, KPK menerima laporan dari pihak luar terkait investasi untuk menghindari kerugian negara. KPK mengirimkan 3 surat permintaan keterangan pada tanggal 11 Januari 2023, 1 Maret 2023, dan 7 Juli 2023. Pada 21 Juni 2023, BPK menemukan unrealized loss BUMN PT Taspen di 13 emiten senilai 7,92,82 miliar, angka yang sangat besar. Kemudian pada 1 September 2023, mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius Kosasi dicopot dari jabatannya. Yang menarik, pada 3 September 2023, Corporate Secretary PT Taspen, Mardiani Pasaribu, mengaku tidak ada temuan material terkait pengelolaan investasi maupun operasional. Dia juga menyatakan tidak ada dana investasi yang dipergunakan untuk hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan usaha perseroan. Tapi pada Maret 2024, KPK melakukan pengusutan terhadap dugaan korupsi PT Taspen dan menaikkan kasus ke tahap penyidikan. KPK menduga korupsi di PT Taspen merugikan negara ratusan miliar yang dilakukan dengan modus investasi fiktif pada tahun anggaran 2019. Erick Thohir selaku Menteri BUMN waktu itu langsung menonaktifkan Antonius NS Kosasi sebagai Direktur Utama PT Taspen. Saat ini KPK masih mengembangkan penyidikan terhadap kasus ini. Yang perlu dipahami adalah bahwa uang di Taspen bukan uang BUMN atau uang dari APBN. Itu adalah uang iuran antara pekerja dan pemberi kerja, yaitu negara. Pekerjanya adalah aparatur sipil negara. Uang itu dipotong dari gaji mereka setiap bulan. PT Taspen mengelola tidak hanya tabungan pensiun, tapi juga program jaminan kecelakaan kerja, tabungan hari tua, dan jaminan kematian. Ini adalah uang hasil kerja keras para ASN yang dipotong dari gaji mereka. Bayangkan orang dipotong gajinya setiap bulan, tahu-tahu uangnya raib karena investasi yang tidak jelas. Menurut ketentuan, investasi tabungan hari tua bisa berupa deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung, dan properti. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika investasi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak transparan atau bahkan fiktif. Kasus ini masih dalam pengusutan KPK dan semoga bisa dibongkar tuntas agar uang para pensiunan dan ASN aman. Kita berharap tidak ada lagi kebocoran atau penyalahgunaan dana yang merugikan para peserta Taspen. Selain isu korupsi, ada juga isu terkait dana Bapertarum dari Taspen yang dialihkan ke Tapera. Dana perumahan milik sekitar 5, sekian juta PNS ini dialihkan dari Taspen ke Tapera. Tentu saja ini perlu penjelasan yang transparan mengenai proses pengalihannya agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan ASN dan pensiunan. Kembali ke topik utama kita. Taspen telah merilis tabel kenaikan gaji secara resmi dan juga menjelaskan dasar hukum serta mekanisme perhitungannya. Penyesuaian ini merujuk pada peraturan pemerintah terbaru yang mengatur kenaikan gaji ASN aktif dan dampaknya terhadap gaji pensiunan. Dengan adanya penjelasan resmi ini, para pensiunan tidak lagi hanya mengandalkan kabar dari media sosial. Mereka memiliki dokumen dan data yang jelas sebagai pegangan. Ini sangat penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi penyebaran informasi yang tidak benar. Selain itu, Taspen juga terus mendorong penggunaan layanan digital untuk memudahkan proses verifikasi dan pencairan. Aplikasi resmi Taspen memungkinkan pensiunan untuk melakukan verifikasi hidup secara online tanpa harus datang ke kantor.
Langkah ini sangat membantu terutama bagi pensiunan yang sudah lanjut usia atau memiliki keterbatasan mobilitas. Meskipun demikian, Taspen tetap menyediakan layanan tatap muka bagi pensiunan yang belum terbiasa menggunakan teknologi. Petugas di kantor cabang siap membantu proses verifikasi dan memberikan penjelasan terkait tabel rapel dan kenaikan gaji. Dengan demikian, tidak ada pensiunan yang tertinggal hanya karena keterbatasan teknologi. Dalam rilis resminya, Taspen juga menegaskan bahwa dana rapel dan kenaikan gaji ini dibayarkan tanpa potongan tambahan di luar ketentuan yang berlaku. Jika ada potongan, biasanya hanya terkait koreksi data atau penyesuaian tertentu yang bersifat administratif. Secara umum, nominal yang tertera di tabel adalah jumlah bersih yang akan diterima. Kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran rapel ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu, tetapi juga memiliki efek yang lebih luas terhadap perekonomian. Dengan bertambahnya daya beli ASN dan pensiunan, perputaran uang di masyarakat akan meningkat. Ini akan menggerakkan sektor real, terutama UMKM. Bagi banyak pensiunan, kepastian ini memberikan rasa lega karena tidak lagi bergantung pada kabar yang belum tentu benar dari media sosial. Mereka kini memiliki dasar yang jelas dan bisa dipastikan kebenarannya langsung dari sumber resmi. Status kenaikan gaji tahun 2025 dan rapel yang akan dibayar 21 Januari 2026 ini sebenarnya, jika kita runut dari awal, penyesuaian gaji seharusnya bisa dilakukan lebih awal, misalkan pada triwulan pertama di bulan Maret. Tapi karena berbagai pertimbangan fiskal, akhirnya ditunda. Untuk rapel, kemungkinan akan ada sekitar 3-4 bulan yang dibayarkan sekaligus pada 21 Januari 2026. Kita tunggu saja kepastiannya karena untuk pencairan gaji dan rapel ini dijamin tepat waktu. Pencairan dikoordinasikan sepenuhnya oleh PT Taspen dan menjamin hak diterima tanpa hambatan apapun dan tanpa pengurangan yang tidak semestinya. Ada beberapa tantangan dalam implementasi kebijakan ini. Yang pertama adalah stabilitas fiskal negara. Pemerintah harus memastikan bahwa kenaikan gaji ini dapat dibiayai tanpa mengganggu stabilitas APBN. Kalau kita ketahui, anggaran untuk ASN dan pensiunan ini cukup besar, hampir ratusan triliun rupiah. Ini membutuhkan kemampuan birokrasi yang mumpuni dalam pengelolaannya. Yang kedua adalah reformasi birokrasi. Kenaikan gaji ini harus sejalan dengan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik. Tidak bisa hanya naik gaji tapi kinerja tetap sama. Harus ada peningkatan kompetensi dan dedikasi dalam melayani masyarakat. Indonesia maju bersama ASN yang sejahtera. Dan ini adalah harapan dari Presiden Prabowo Subianto. Kenaikan gaji ASN dan pensiunan ini diharapkan bisa menandai babak baru dalam pembangunan nasional yang berpusat pada sumber daya manusia yang berkualitas dan termotivasi. Ini adalah langkah kuat menuju 2026 dan tahun-tahun berikutnya. Dengan ASN yang sejahtera, Indonesia bisa melangkah lebih kuat dan mencapai target pembangunan di tahun-tahun mendatang. Kesejahteraan ASN dan pensiunan adalah investasi untuk masa depan bangsa. Jadi kesimpulannya teman-teman, kenaikan gaji ASN dan pensiunan tahun 2026 ini sudah ada payung hukumnya melalui Perpres nomor 79 tahun 2025. Persentase kenaikan yang diusulkan adalah 8% untuk golongan 1 dan 2, 10% untuk golongan 3, dan 12% untuk golongan 4. Tapi ini masih dalam tahap pembahasan menunggu kepastian anggaran. Untuk pensiunan, kenaikan berlaku efektif November 2025, tapi dihitung mundur dari Juli 2025. Rapel akan dibayarkan tanggal 21 Januari 2026 untuk periode Juli sampai Oktober 2025. Besaran kenaikan pensiunan berkisar 6-8% tergantung golongan. Yang paling penting, hati-hati dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Jangan pernah memberikan data pribadi kepada siapapun yang mengaku dari Taspen melalui telepon atau pesan. Semua proses resmi dilakukan melalui aplikasi Andal by Taspen. Untuk informasi yang akurat dan terpercaya, selalu cek Instagram resmi PT Taspen atau kunjungi kantor cabang terdekat. Jangan mudah percaya dengan informasi yang beredar di media sosial tanpa verifikasi dari sumber resmi. Baik teman-teman, demikian informasi lengkap mengenai kenaikan gaji ASN dan pensiunan serta rapel yang akan dibayar 21 Januari 2026. Semoga informasi ini bermanfaat dan memberikan kejelasan bagi Anda semua. Jangan lupa subscribe channel ini, aktifkan lonceng notifikasi, like dan share video ini kepada rekan-rekan ASN dan pensiunan
pensiunan lainnya agar mereka juga mendapatkan informasi yang akurat. Tinggalkan komentar di bawah jika ada pertanyaan atau pengalaman yang ingin dibagikan. Tetap sehat selalu, tetap semangat, dan semoga kita semua mendapatkan rezeki yang berlimpah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.